Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Oke? Jangan jadikan Tuhan ya guys. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Ada Eight of Pentacles. And ada the Five of Swords, the Death, and the Tower. Wow. The Fool, the Page of Cups, and the Knight of Swords. Oke. Maskulin ini sebenarnya udah merasa gagal ya, merasa hancur untuk menjaga image-nya dia. Bahkan dia juga merasa sia-sia dari apa yang dia kerjakan. Dan dia merasa semuanya udah mati rasa gitu ya. Dalam logikanya dia. Kayaknya gak mungkin deh usaha gue menghasilkan sesuatu yang gue inginkan. Itu yang difikirkan. Dan aku ngelihat maskulin di sini memang ada keinginan kembali ke kamu lagi ya. Dia sedang merancang untuk bisa kembali ke kamu. Tapi caranya dia dengan ya ingin mengendalikan kamu lagi, ingin mengontrol kamu lagi. Dan dia mengalami kehancuran ya. Dari masalah keuangan, kerjaan, ya. Bahkan juga ya tentang image-nya dia. The Knight of Wands, the Emperor, and the Queen of Wands, Page of Wands. Dia mendengar kabar tentang kamu, yang mana ya dia merasa harus bisa kembali lagi ke kamu karena dia melihat potensialnya kamu, terutama tentang spiritual ya dan optimisnya kamu. Dan aku ngeliat dia memang pengen manfaatkan kebaikannya kamu lagi ya. Dia ingin memanfaatkan hal itu. Dan ya aku ngelihatnya memang dia ingin menguasai perjalanan masa depan kamu. Apalagi kamu dilihatnya orang yang cepat memaafkan, mudah memaafkan, dan mudah melupakan gitu ya. Dia ingin kuasai hal itu lagi. Ya kalau dibilang kamu terlalu baik, iya, dia ingin manfaatkan itu lagi. Kita lihat Six of Cups, ya kan?
Dia ingin perbaiki lagi hubungannya sama kamu ya. Tapi dia tahu udah sia-sia sih. Karena ya dia manfaatin kebaikan kamu dan memanfaatkan spiritualnya kamu untuk kestabilan hidupnya dia. Dan aku melihatnya memang dia ingin ngendaliin kamu lagi sih. Dia nekat sih orangnya ya. Kalau udah menginginkan sesuatu ya harus dia capai. Walaupun harus melakukan berbagai cara. Ya, termasuk dengan ilmu hitam. Tuh ya. Six of Cups, Eight of Wands, the World, and the Ten of Pentacles. Two of Wands. Tuh dia nekat ya guys. Dia nekat ya. Jadi dia akan lakukan segala cara apapun untuk bisa datang ke kamu lagi, komunikasi sama kamu lagi. Dia mengenang tentang memorinya kamu, dan juga dia mengalami kehancuran tentang kestabilan hidup ya, dengan orang baru juga. Mengalami kebangkrutan, makanya dia ada rencana kembali ke kamu lagi. Dia butuh spiritualnya kamu, dia butuh motivasinya kamu. Ya, dia butuh banget. Tapi cara dia salah. Dan ya aku ngeliatnya memang si maskulin ini orangnya gak bisa dengan prosesinya. Ya, gak sabar. Tuh ya, The Empress guys. Dia juga mencari orang pintar di sini. Depression atas kesalahannya dia. Dia dihantui tentang tanggung jawab dari karmanya dia, perbuatannya dia. Six of Cups, Eight of Wands, the World, and the Ten of Pentacles, the Two of Wands, and the Empress. Ya, justru feminim yang sudah siap move on. Ada yang kembali dengan maskulin, tapi feminim lebih memilih sukseskan dirinya dia sendiri sekarang. Ya, coba untuk belajar mencintai dirinya dia sendiri. Dan ya aku ngelihatnya memang akan ada drama ya dari kehidupannya maskulin situasinya, karena ada yang sudah menikah dengan orang ketiganya dan ini akan penuh dengan drama ya. Aku nggak lihat tapi instingnya sudah dikasih. Oke. Ada yang sudah menikah dengan orang lamanya, dengan orang barunya. Saking senengnya aku ya. Oke. Maskulin di sini tadinya merasa penuh kemenangan, penuh kesuksesan dengan karmiknya, karena merasa sudah menang dari feminim. Ya, terutama yang sudah menikah, entah itu secara sah hukum ataupun secara siri. Ini aku lihat ini akan mengalami kehancuran ya.
memang awalnya dikasih kebahagiaan dulu, ya, dikasih kesuksesan, dan ya image-nya si karmik ini akan ending. Kenapa? Ya karena maskulin akan mendengar kabar yang tidak menyenangkan, yang tidak baik untuk si karmik. Banyak drama, banyak pertengkaran, ya. Dan di sini karmik juga sia-sia ingin mengcopy menjadi feminim, tapi nggak bisa, ya. Sifat narsisnya inilah yang membuka kehancuran untuk si maskulin dan karmik juga. Karena karmik mendengar kabar, ya, tentang feminim yang sudah bisa sukses dengan dirinya dia sendiri. Dan aku ngelihat si maskulin di sini coba untuk mengejar feminim lagi. Buat apa? Ya buat kesuksesannya dia, mengimbangi. Padahal si karmik coba untuk mengcopy dirinya si feminim, mencoba memperbaiki image dengan harapan akan lebih sukses dibandingkan si feminim, tapi ternyata malah sifat narsisnya ini menghantarkan kematian atau ya tentang suatu ending, ya, kesuksesan. Dan pernikahannya dengan maskulin pun atau hubungan yang arah mau menikah, si karmik ini ya akan menjadi dilemanya mereka sendiri. Kenapa? Ya karena mereka harus mengambil resiko, ya, untuk bisa berkompetisi dengan feminim, dan maskulin masih memantau feminim, dan ini menjadi konflik batin, ya, di antara kalian bertiga karena ngerasa insting, ya. Karmik coba untuk mengcopy hubungan twin flames, tapi sia-sia, ya, karena ya hubungannya mereka ini membuat si maskulin malah merasa tersaingi oleh karmik, dan di sini akan banyak saling salah-salahan karmik dengan maskulin, yaitu tentang si feminim. Aku ngelihatnya si karmik ini coba untuk belajar tentang spiritual juga, tapi karena sifat narsisnya jadi ilmunya itu hampa, kosong, ya, karena dia gunakan untuk menjadi orang ketiga. Kita lihat, ya, Five of Swords-nya, Justice. Ini adalah keadilan. Kamu bisa berdealing dengan Earth sign, Pisces, and Libra, and Fire sign. Ya, ada suatu keadilan yang hadir dalam hidup mereka. Makanya ini membuat mereka merasa hampa walaupun hidup bersama. Ya. Kehidupan yang mereka inginkan setelah menikah ini merasa hampa. Karena karmik ingin mengcopy koneksi twin flames. Ya. Tuh. Apa yang mereka tanam, apa yang mereka harapkan, kumpulkan, ini mengalami kehancuran. Semua hanya menunggu waktu hasilnya. Ya, ini bisa sampai 7 tahun, 7 turunan kehancuran yang mereka tanam. Makanya maskulin ini nekat
nekat ingin mengambil kesempatan lagi kembali ke kamu, feminim. Tuh, dengan cara manipulasinya. Seven of Swords. Six of Swords. Tuh, mau kembali ke kamu. Tapi dengan cara manipulasinya, topengnya. Ya, dengan cara pintas. Maskulin dihantui rasa bersalah dan nggak nyaman juga kehidupannya dengan orang barunya, tersiksa setiap malam, terutama tentang karir, ya. Dan ini membuat dia nggak nyaman setiap malamnya, ya. Maskulin mau kembali, semua menunggu waktu untuk bisa komunikasi lagi dengan feminim. Makanya si karmik ini selalu mengcopy koneksinya dengan maskulin, ingin seperti twin flames. Ya, dia memantau, hati-hati. Karmik memantau situasinya. DM pun memantau masa lalu. Terutama tentang kamu ya feminim. Dia kehilangan kebahagiaan ketika bersama kamu tuh ternyata berbeda dengan karmik, ya. Dia merindukan memori, dia merindukan energi twin flames. Dia lakukan berbagai cara untuk bisa move on, tapi kecewa yang dia dapat. Makanya dia memantau kamu terus ya. Apalagi feminim sekarang sudah sukseskan rencana hidupnya untuk bahagia pada dirimu sendiri tuh, ya. Ini feminim nih mendapatkan kebahagiaan hasil dari healing, ya, mencapai kebahagiaan. Dan maskulin merasa kehilangan hasil dari perselingkuhannya dia, yaitu tentang ya kebahagiaan dunia saja gitu ya. Tuh. Kehilangan kesempatan terbaik, keberuntungannya hasil dari perselingkuhan dia. Malah feminim yang mendapat keberuntungan nantinya, walaupun awalnya tersiksa. Tapi karena kesabaran, kebaikan, ya, dan cara memaafkan, melupakan, itu yang membuat feminim belajar mencintai diri sendiri dan lebih mendekatkan spiritualnya ke Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Makanya si karmik ini ngiri sama kamu tuh. Dia pengen banget seperti twin flames koneksinya. Dia coba mengcopy kamu, tapi ternyata di sini malah ending ya, tertahan karena banyak drama dalam hidup mereka. Ditambah lagi mereka mendengar kabar kamu sudah kuat dalam memiliki prinsip dan kamu pintar sekarang dalam menghadapi situasi, ya. Makanya mereka merasa tersaingi oleh kamu sekarang. Maskulin lagi mencari cara untuk bisa memperbaiki lagi komunikasi sama kamu, tapi ini sangat lamban ya. Makanya banyak drama, konflik batin juga, ya, tentang langkah hidupnya dia sebelum kembali ke kamu. Dia ingin memperbaiki nih. Dia makin cinta sama kamu, ditambah lagi kamu sudah fokus belajar tentang spiritual, tentang talenta kamu, tentang kebijaksanaan kamu, belajar dewasa. Bahkan kamu juga sudah tegas ya, belajar tegas juga. Ini bagus. Ditambah lagi kamu sangat menarik sekarang di mata para maskulin lainnya.
ya, dengan spiritual yang kamu miliki, kebaikan kamu. Ini yang membuat maskulin ingin banget kembali ke kamu. Kita lihat lagi ya. Jadi dia melihat perubahan kamu sangat luar biasa. Aku melihatnya energinya. Ditambah lagi kamu sudah berani ya mengatakan tidak, walaupun kamu menginginkan hal itu. Kita lihat situasinya maskulin. The Hierophant and the World. The Ten of Pentacles. Bahagia, tapi ada seseorang hadir dalam hidup kalian juga. Ya, sebenarnya kalian ini bahagia sih. Dan maskulin di sini juga sebenarnya sudah berhasil, tapi karena gengsinya dia, petualangannya dia, sehingga hubungan ini menghadirkan orang ketiga. Jadi situasinya maskulin ini pengen balik lagi ke kamu intinya, tapi belum tahu caranya. Ya, semua hanya menunggu waktu yang tepat dari ilahi. Ditambah lagi feminin sudah bisa ya belajar tentang memaafkan, belajar bersabar, belajar menunggu, ya, belajar mencintai dirinya dia sendiri untuk feminin. Ini yang membuat maskulin merasa kagum sebenarnya sama kamu. Kok bisa hidup tanpa maskulin sekarang? Ya. Dan dia melihat kamu sudah move on. Pandangannya dia, pikirannya dia. Dan dia kehilangan kebaikan kamu, kehilangan keberkahan kamu. Tuh. Dia mantau kamu banget. Perlahan-lahan dia ingin kembali ke kamu. Tapi memang dia sudah kehilangan kesempatan terbaiknya dia. Kesuksesannya dia terhadap hubungannya sama kamu ya. Karena dia memanfaatkan. Terutama tentang ketulusan cinta kamu. Tuh. Ingin kembali tapi dia menunggu waktu dari ilahi. Ya, kembali ke kamu. Banyak hal yang membuat dia merasa sia-sia sekarang hidupnya. Terutama permainannya dia sendiri ya. Karena ini adalah hasil dari triparty. Sedangkan kamu di sini sudah bahagia. Sudah bahagia dengan kehidupan kamu sendiri. Ya, sudah bahagia untuk move on. Walaupun kembali dengan maskulin ya, ini hanya karena anak gitu ya. Tapi feminin juga terkadang merasa sia-sia gitu memiliki kesuksesan. Jadi ibarat walaupun banyak harta tapi masih bersama maskulin tuh kayaknya ya tetap aja sia-sia. Karena tidak dihargai. Tuh. Di sini maskulin ya akan merasakan kehampaan yang luar biasa, bahkan juga ya kehilangan takdir jodohnya dengan feminin nantinya. Maskulin belum berhenti ya untuk mencari kepuasan diri, karena orangnya juga nggak mau kesepian. Dia selalu mencari keberuntungan dari sebuah hubungan orang lain juga di sini. Tuh. Wow, feminin, justru kamu yang sukses ya. 7 of coins, the 9 of coins, and the 8 of coins, and the Queen of Swords. Feminin,
kamu benar-benar belajar sabar dalam mempelajari harapan kamu ya di masa lalu, saat ini dan akan datang. Kamu sudah fokuskan hal itu, memperbaiki dirimu sendiri secara detail, dan ini butuh waktu, bahkan juga butuh pengorbanan dalam harta, tapi ini menghasilkan luar biasa nantinya. Semua butuh waktu ini, bisa sampai 7 tahun perjalanan healingnya baru mendapatkan hasilnya. Dalam perjalanan 7 tahun ini akan mendapatkan hasilnya, asalkan kamu siap berkorban dan kamu siap menjalaninya dengan nekat dan prasangka baik aja. Karena aku ngelihat memang feminim sudah siap untuk move on, walaupun ya terkadang masih merindukan kenangan dengan maskulin ya, aku ngelihatnya. Maskulin di sini merasa kesendirian nanti, ya, merindukan, ingin kembali kepada feminim tuh, ya. Kangen berat guys sama kamu, tapi tertahan, nggak bisa dia ungkapkan. Salah satunya gengsi, keduanya juga merasa bersalah, dan ketiganya ya semuanya sudah ending gitu loh. Apalagi yang mau dibicarakan gitu, apalagi yang mau dipertahankan. Ini di pikirannya sih maskulin ya, apalagi ngedengar kabar kamu sukses, kamu udah berubah banyak gitu ya. Ini yang membuat maskulin merasa ketar-ketir, dan kamu juga menjadi orang yang lebih misterius sekarang, nggak terlalu terbuka. Dan maskulin di sini ya selalu dipantau oleh karmik juga ya, jadi tertahan untuk bisa komunikasi sama kamu. Banyak penghalangnya. The Tower, Seven of Swords, The Knight of Swords. Maskulin sebenarnya sudah merasakan kehancuran ya perjalanannya, tapi coba untuk memanipulasi situasinya dengan cara ya mencari jalan pintas lagi. Itu jalan yang dia cari sebagai kesempatan terakhir dia, ya, mencari seseorang yang bisa dimanfaatkan oleh dia, terutama masalah fisik ya, dan juga percintaan. Maskulin masih memantau ya tentang kalian, tentang kamu, dan ini menjadi konflik batin. Sebenarnya ini adalah pembayaran karma dari perjalanan twin flames-nya sama kamu ya, aku ngeliatnya seperti itu. Dan ya maskulin harus siap nggak siap nerima karma gitu ya, tapi memang maskulinnya nggak bisa diam diri, dia selalu mencari jalan pintas untuk bisa mengkikis karma buruknya dengan cara ya bercinta dengan orang lain. Jadi dia coba untuk berbagi energi buruknya dia ke orang lain lagi ya, transfer energi. Sedangkan kamu di sini sudah optimistik, bahkan semangat ya. Ini membuat dia ragu ke kamu, apakah dia bisa setara dengan kamu energinya. Dan dia mendengar kabar juga nih tentang orang ketiganya. Kalau orang ketiganya ini ada orang lain lagi, dan orang ketiganya ini memang mantau DM terus ya, mantau terus. Dan feminin di sini sudah nekat untuk bahagiakan diri, walaupun harus belajar healing, butuh waktu bahkan sampai 7 tahun, dan mengorbankan harta bahkan nyawa untuk bisa bebas dari ikatannya bersama maskulin. Oke.
Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.